Halo semuanya, lanjut lagi drama 39 episode kedua. Di usia mereka yang sudah tidak muda ini, makin banyak yang harus mereka jaga, termasuk kecantikan mereka. Chanyeong selalu ketipu beli-beli kosmetik online. Padahal sahabatnya Juhi manajer bagian kosmetik. Malu bertanya jadi harus habis uang ya Chanyeong. Sebelumnya, Chanyeong dengan berani minta kepastian lagi ke Jinsuk. Bahkan, dia ingin merawat anak Jinsuk jika Jinsuk mau menceraikan istrinya. Tapi jawabannya tetap nggak jelas. Akhirnya, Chanyeong memilih untuk putus. Keputusan terbaik nih. Chanyeong mengakhiri hubungan mereka sedangkan Mi Juya baru memulai hubungan yang canggung ini. Mi Juya jadi kaku banget. Dia ingin profesional dan menganggap yang kemarin itu sebuah kecelakaan. Kalau Sunwoo senang bisa ketemu lagi dengan Mi Juya. Dan Sunwoo tidak setuju kalau yang kemarin itu dianggap kecelakaan karena itu sangat berkesan untuk Sunwoo. Terus Sunwoo juga memperlakukan Mi Juya dengan sopan. Tapi Mi Juyanya risih padahal mau menjauh, ketemu lagi. Pemilik warung Cina ini bernama Hyun Jun. Dia membuka warungnya hanya sampai jam 8 malam. Sedangkan Juhi pulang kerja aja udah larut malam. Jam buka warungnya kayak anak jam tidur sekolah ya. Di samping itu, Chanyeong dengan muka lemas pulang ke rumah. Untung ada Mi Juya yang menghiburnya. Mi Juya senang akhirnya mereka putus, tapi Chanyeong pasti kesulitan buat lupain Jinsuk yang udah pacaran hampir 10 tahun. Istri Jinsuk juga udah feeling kalau suaminya ada hati dengan wanita lain. Soalnya dia selalu dijutekin sama Jinsuk. Nah, kalau Sunwoo lagi senang-senangnya merawat bunga pemberian Mi Juya. Yang lagi flower-flower. Hubungan Mi Juya bisa jadi penghibur lah buat Chanyeong yang lagi patah hati. Mereka bertiga emang klop banget ya. Sampai minuman kesukaan pun sama. Dan pantesan Juhi pubernya kayak umur 19 tahun. Dia masih suka nonton drama. Dan ibunya juga memperlakukannya tidak seperti umur 39 tahun. Mi Juya kasih pelukan hangat untuk menyemangati Chanyeong. Sweet banget ya persahabatan mereka. Saling menguatkan. Esoknya, Hyun Jun mengubah jam tutup warungnya. Wah, apakah ini demi Juhi? Juhi udah baper nih. Sunwoo disambut gembira oleh karyawan-karyawan klinik. Sepertinya Sunwoo jadi lelaki terganteng di klinik ini. Terus Mi Hyun juga memuji Sunwoo yang terlihat lebih muda dari Mi Juya. Kemudian Mi Hyun juga mau jodoh-jodohin Mi Juya dengan Sunwoo. Tapi Mi Juya pura-pura nolak padahal mau. Mi Hyun juga ramah dan welcome sama Sunwoo. Di samping itu, Jinsuk datang lagi menemui Chanyeong. Dia memberi tiket belajar ke Paris untuk Chanyeong. Ya, gimana mau move on kalau dia terus kayak gini ke Chanyeong? Emang sulit banget kalau udah terjebak di perasaan masa lalu. Akhirnya Chanyeong membuang tawaran Jinsuk. Semangat Chanyeong. Juhi udah baper karena Hyun Jun mengubah jam tutupnya. Dikira udah lampu hijau, ternyata cuma lampu kuning yang samar-samar. Lucu banget Juhi si polos. Mi Juya dan Chanyeong juga ngeledekin dia. Setelah pemeriksaan kesehatan ini, mereka datang ke warung Hyun Jun. Ini tingkah mereka kocak banget guys. Biasanya kalau ada sahabat yang dideketin, pasti kita juga ikutan kepo. Mereka mengomentari Hyun Jun yang terlihat lebih muda dari Juhi. Dan si Juhi jadi gugup sendiri. Tiba-tiba datang perempuan ke depan Hyun Jun. Langsung patah hati Juhi. Dia langsung minta alkohol. Mana perempuannya ini lebih muda dan lebih cantik lagi. Kalau Chanyeong malah semangat mendukung Juhi tetap maju. Chanyeong melihat perempuan muda itu dari atas sampai bawah. Kemudian Sunwoo datang. Wah, pas banget ya. Mi Juya pura-pura nggak ngeliat, tapi kedua sahabatnya ngeliat Sunwoo terus. Akhirnya mau nggak mau Mi Juya mengajak Sunwoo ke meja mereka. Lagi asik minum, ayah Mi Juya menelpon. Dia disuruh pulang karena ayahnya baru tahu Mi Juya akan ke Amerika. Mau diantar Sunwoo tapi nggak mau. Tapi HP Mi Juya ketinggalan. Akhirnya dapat kesempatan deh Sunwoo.
Makin lancar nih PDKT-nya didukung dua sahabat Mizuya. Indahnya masa-masa PDKT. Sunwoo senyum-senyum terus melihat Mizuya yang lagi panik mau ketemu ayahnya. Mizuya sebelum masuk rumah juga udah baca doa. Takut dimarahi. Ternyata ayahnya nggak marah guys. Ini semua berkat Mihyun. Mihyun udah cerita kalau adiknya ini sedang mengalami gangguan panik yang membuat dia ingin istirahat ke Amerika. Orang tuanya malah setuju dengan rencana Mizuya. Bahkan ayahnya minta ikut. Anak kesayangan banget nih Mizuya. Jinsuk masih aja gangguin Chanyeong. Kali ini alasannya karena mereka terikat kontrak kerja, tapi ujung-ujungnya ngajak makan. Hai, berat ya guys masa lalu yang belum kelar ini. Dan Jinsuk tahu banget kalau Chanyeong gak bakal menolak dia. Sementara itu, Sunwoo lari-lari ke kantor karena mobilnya gak bisa keluar dari parkiran. Ketemu Mizuya dong di lift. Terus dia sengaja banget bilang kalau ingin kelihatan baik di depan Mizuya. Pintar banget cari perhatian. Makin dekat deh mereka. Mizuya juga kasih mobilnya untuk dipakai Sunwoo bertemu dengan adiknya. Sowon adalah adik angkat Sunwoo. Sunwoo sayang banget sama adiknya ini. Tapi Sowon berubah semenjak ibu mereka meninggal. Dia mulai menjauh dan pindah ke Korea lagi. Inilah alasan Sunwoo balik ke Korea karena ingin menemui adiknya. Kemudian pas di klinik, Sunwoo ketemu lagi sama Mizuya. Akhirnya Sunwoo ceritalah kegalauannya melihat perubahan adiknya. Ternyata yang dirasakan Sowon sekarang persis seperti yang dirasakan Mizuya dulu. Bedanya kalau Mizuya punya kakak perempuan jadi ada tempat untuk curhat. Sedangkan Sowon mungkin gak enak sama Sunwoo setelah ibu mereka meninggal. Makanya dia membatalkan adopsi. Jadi Sowon bukan adik Sunwoo lagi. Kasihan juga ya jadi anak adopsi. Gara-gara curhat tentang Sowon, mereka berdua jadi lebih dekat. Sunwoo rupanya udah suka dari pertama kali lihat Mizuya. Obrolan mereka ini jadi terputus karena kedua sahabat Mizuya udah ada di rumahnya. Mereka ngeledekin Mizuya yang lagi kasmaran. Dan kebetulan ada pesan masuk dari Sunwoo. Mereka langsung heboh buka HP Mizuya. Akhirnya Sunwoo menelpon Mizuya. Mereka berdua sibuk menguping. Sweet banget persahabatannya. Ada kejadian lucu guys. Tiba-tiba Juhi kentut. Ini kocak banget. Mizuya malunya sampai ke darah daging. Gimana nggak malu? Biasanya pas PDKT kasih kesan yang baik. Ini malah ada suara kentut. Sunwoo sebenarnya tahu itu bukan Mizuya, tapi dia juga sengaja ngeledekin Mizuya. Terus besoknya Mizuya sengaja datang ke ruangan Sunwoo mau klarifikasi lagi. Lalu Mihyun datang mengajak mereka berdua untuk minum bersama dengan karyawan yang lainnya. Makin senang dong Sunwoo, dikasih lampu hijau juga dari Mihyun. Karyawan-karyawan yang lain juga pada ngefans sama Sunwoo. Setelah acara selesai, Sunwoo mengajak Mizuya membeli bunga peony lagi. Tapi nggak ada. Ini mereka keadaannya lagi mabuk guys. Terus Sunwoo menyatakan perasaannya sambil marah-marah. Dia kesal karena Mizuya akan pergi ke Amerika. Padahal dia udah jatuh cinta banget sama Mizuya. Mizuya jadi bingung lihat sikap Sunwoo. Efek mabuk ini. Besoknya Sunwoo kasih bunga peony sebagai permohonan maafnya. Mizuya sebenarnya udah nungguin pernyataan cinta dari Sunwoo lagi. Mizuya dapat telepon tentang hasil kesehatan mereka. Dia buru-buru pergi, ternyata Chanyeong ada penyakit serius guys. Kanker dan udah stadium 4. Selama ini Chanyeong menyembunyikan dari semua orang, termasuk sahabatnya ini. Sementara itu, Sunwoo khawatir dengan Mizuya yang pergi buru-buru karena Mizuya nggak biasanya seperti itu. Kemudian Sunwoo datang ke kantor Jinsuk. Mereka memang berteman baik guys. Setelah mengetahui semua itu, Mizuya bukan menemui Chanyeong. Dia malah ke kantor Jinsuk dan marah-marah ke Jinsuk. Nah, adegan berduka di episode 1 itu rupanya adalah pemakaman Chanyeong. Jadi drama ini alurnya mundur. Bagaimana mereka melewati kesedihan ini dan apakah Sunwoo akan jadi tempat ternyaman untuk Mizuya? Kita akan saksikan di episode 3. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.